di Bintang 5 kita akan kembali ke sidang-sidang seperti ini pada dulu kan di kantor. Agar tidak disalahpahami gitu. Iya, kondisi objektifnya jalanan di depan kantor kita di Jalan Tamrin itu sedang dibangun oleh dinas pekerjaan jalanan itu ya. Jadi nggak ada sama sekali tempat parkir ya, dan tentu nggak mungkin di situ. Hanya kita pindah ke sini. Ya mudah-mudahan tahun-tahun akan datang, periode-periode akan datang, sidang akan datang kembali seperti semula ya. Itu yang pertama. Nah hari ini insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan sidang isbat bersama dengan para kiai, dan ini saya juga berterima kasih karena orang tua kita ini baru pertama kali dihadiri oleh Ketua Umum MUI. Biasanya kamu mengirim utusan, alhamdulillah. Ini kebanggaan tersendiri buat kita Kementerian Agama ya. Nah jadi sebetulnya nggak ada persoalan karena memang ini sudah sering ada perbedaan metodologi ya. Tapi sekalipun perbedaan metodologi ada, dulu juga kecenderungannya ada, tetapi tetap kompak ya. Kenapa? Karena ya apa kata pemerintah melalui sidang isbatnya dari mengumpulkan pendapat para ulama, maka itu yang disepakati oleh teman-teman kita semua. Nah hanya dekade terakhir ini ada perbedaan ya, karena teman-teman dari Muhammadiyah itu punya metodenya tersendiri yang diaktualkan, yang kita juga tidak bisa memaksa kawan-kawan kita yang mau berpendapat berbeda, bertafsir beda dari satu nas yang ada ya. Nah sama-sama ada hadisnya, misalnya sumul ru'yah wa aftirul ru'yah. Ru'yah di situ kita bisa mengartikan dua macam ya kan. Ru'yah bisa pengertiannya itu melihat, tapi juga bisa melihat dalam pengertian perhitungan ya. Jadi Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab sebagai informasi, ru'yah sebagai konfirmasi. Sedangkan non Muhammadiyah termasuk di dalamnya NU menggunakan ru'yah itu sebagai informasi, sedangkan hisab itu sebagai konfirmasi. Nah, jadi memang sulit dipersatukan memang. Kemudian yang bisa mempersatukan itu adalah tingginya hilal. Kenapa tahun-tahun yang lalu? Karena ketinggian hilal itu sudah di atas 2 derajat, ya kan? Dengan demikian peluang untuk bisa meru'yah itu bisa. Nah kebetulan memang bisa diru'yah, dan perhitungan Muhammadiyah juga memang sudah wujudul hilal. Nah mungkin nanti sedikit ada persoalan seandainya ya hasil temuan terakhir teman-teman itu berbeda ya. Kenapa? Karena menurut hisab ya, perhitungan kita, wujud hilal sekarang ini masih di bawah ufuk ya, masih 2 derajat 24 menit 42 detik di bawah ufuk. Paling tinggi di ujung Aceh itu 0 derajat, masih minus ya, minus 0 derajat 58 menit 47 detik, dengan sudut elongasi masih sangat juga rendah ya. Nah jadi saya kira ini juga perlu menjadi bahan diskusi sebentar ya. Kalau kita menggunakan kalender lokal ya, nah sesungguhnya ini belum wujudul hilal, belum wujudul hilal karena masih di bawah ufuk ya kan. Tapi kalau rekan-rekan Muhammadiyah menggunakan kalender barunya, ya kalender global, maka ya besok berpuasa. Karena masih ada misalnya di Alaska di Amerika ya, sudah ada mungkin bisa melihat ya. Nah itu masih mungkin ada diskusi sebentar ya. Kalau seandainya teman-teman dari Muhammadiyah mau menunda kalendernya nanti tahun depan ya, baru dimulai, jangan sekarang, maka kita kompak besok belum puasa karena masih di bawah ufuk ya kan. Tapi kalau mau menggunakan kalender universal, kalender globalnya sekarang ya kemungkinan besarnya akan perbedaan. Tetapi sekali lagi yang menentukan sidang isbat sebentar. Oke. Berarti kita masih menunggu sidang isbat, namun kalaupun ada perbedaan terkait dengan 1 Ramadan ini, kita harus memaknainya dengan keberagaman yang juga kita maknai dengan baik gitu. Indonesia itu punya pengalaman hidup di tengah perbedaan tapi tetap kompak dan bersatu. Bhinneka Tunggal Ika itu suatu modal yang sangat besar. Perbedaan itu bukan alasan untuk menimbulkan konflik ya kan. Perbedaan itu indah, tapi tentu lebih indah lagi
kalau bisa kompak. Gitu kan. Terima kasih banyak Profesor Nasaruddin atas waktunya. Saat ini akan segera melaksanakan rapat ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Nah, itulah tadi saudara disampaikan oleh Profesor Nasaruddin Umar yang mengatakan bahwa meskipun memang ada kemungkinan bahwa apakah nanti setelah sidang isbat ini dilaksanakan apakah akan berbeda satu Ramadan versi Muhammadiyah ataupun versi pemerintah, namun ini bukan menjadi persoalan bagaimana kita memaknai bahwa Indonesia dengan beauty in diversity. Artinya ini adalah keindahan dalam keberagaman. Jadi memang kita tidak perlu menyoalkan terkait dengan perbedaan ini, namun juga kita saling menghargai terkait dengan perbedaan awal satu Ramadan yang akan sesaat lagi ini tampaknya juga sudah akan mulai untuk kemudian sidang isbat dilaksanakan. Kita akan menanti bagaimana nanti selanjutnya. Kembali kepada Anda. Ya, Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV tadi langsung mewawancarai Menteri Agama Kiai Haji Profesor Nasaruddin Umar untuk segera memulai prosesi sidang isbat. Biasanya ini dimulai dari seminar posisi hilal tadi, kalau dari agenda yang kita dapatkan pukul 16 waktu Indonesia Barat sudah dimulai. Ini terbuka untuk umum, terdiri dari tim Hisab Ruqyat Kemenak memaparkan data astronomi mengenai posisi hilal di seluruh Indonesia dan dilanjutkan dengan sidang isbat tertutup yang seperti disampaikan oleh Menteri Agama tadi. Ada rapat sebentar begitu ya untuk membicarakan bagaimana metode yang dipakai oleh masing-masing pihak maupun ormas Islam yang terlibat dalam pemantauan hilal. Ya, ini adalah kondisi terkini dari Hotel Borobudur Jakarta tempat dilangsungkannya sidang isbat. Dan dalam sidang isbat tertutup nanti yang biasanya dilaksanakan setelah sholat maghrib, Menteri Agama menerima laporan hasil pengamatan ruqyat dari seluruh titik di Indonesia. Ini tentu saja dihadiri juga oleh para ulama dan ahli untuk bermusyawarah berdasarkan data-data tersebut seperti yang diungkapkan tadi oleh Menteri Agama. Ada musyawarah, ada pembicaraan untuk sama-sama menentukan titik akhir awal Ramadan tahun 2026 ini. Kemudian nanti setelah sidang isbat tertutup, tentu saja akan ada pengumuman kepada publik melalui konferensi pers. Pengumuman hasil resmi sidang kepada masyarakat ini melalui berbagai medium gitu ya, media massa tentu saja. Dan ini akan tentu saja dinantikan oleh seluruh umat muslim yang ada di Indonesia untuk sama-sama mengetahui kapan satu Ramadan akan jatuh di tahun 2026 ini. Ya, tadi Prof. Asep juga menyimak ya apa yang disampaikan oleh Menteri Agama.